Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada materi biologi ini, di pertemuan pertama kita akan membahas mengenai ruang lingkup biologi. Pada ruang lingkup biologi ini, kalian harus tahu ya, pengertian biologi itu apa, kemudian ciri-ciri biologi, cabang-cabang biologi, dan tingkatan objek biologi. Mari kita bahas satu persatu ya. Apa itu biologi? Biologi merupakan sebagai bagian dari ilmu pengetahuan alam yang disebut juga dengan sains. Sains adalah ilmu yang mempelajari gejala alam yang terbagi menjadi biotik, yaitu benda hidup, dan abiotik, yaitu benda mati. Biologi yang mempelajari gejala-gejala alam terjadi pada makhluk hidup. Nah, biologi ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu bio atau bios yang artinya adalah hidup. Kemudian logos yang artinya adalah ilmu. Jadi, biologi ini merupakan ilmu yang mempelajari makhluk hidup. Di sini ada ciri-ciri ilmu biologi. Yang pertama yaitu memiliki kajian berupa benda-benda konkret. Apa sih itu konkret? Konkret itu artinya kalau dilihat dari objeknya berarti nyata ya. Contohnya adalah tumbuhan, hewan, atau makhluk hidup lainnya. Kemudian yang kedua, dikembangkan berdasarkan pengalaman empiris. Apa empiris itu? Empiris itu adalah pengalaman yang nyata, dapat dirasakan atau dilakukan oleh orang lain. Kemudian yang ketiga, menggunakan cara berpikir logis atau menggunakan logika. Apa itu logis? Logis itu yaitu masuk akal. Kemudian yang keempat, membutuhkan langkah-langkah yang sistematis. Sistematis di sini yaitu berurutan ya. Harus memiliki urutan yang jelas, tidak boleh ngaco atau loncat-loncat. Misalnya itu urutannya itu seperti ini, A, B, C, D. Nah, itu kan urutannya jelas ya, nggak boleh seperti ini, A langsung ke D, D langsung ke H. Itu kan tidak berurutan atau tidak sistematis gitu. Kemudian yang kelima, hasil kajian bersifat objektif, yaitu tidak berpihak. Dan yang keenam, hasil kajian bersifat hukum, yaitu ketentuan yang berlaku umum dimanapun diberlakukan, hasilnya akan sama. Di sini ada cabang-cabang biologi. Yang pertama, taksonomi. Apa itu taksonomi? Taksonomi adalah cabang biologi tentang pengelompokan makhluk hidup. Kemudian ada zoologi. Zoologi ini merupakan ilmu yang mempelajari tentang hewan. Lalu ada botani. Botani ini ilmu yang mempelajari tentang tumbuhan. Lalu mikrobiologi. Mikrobiologi adalah ilmu yang mempelajari tentang mikroorganisme. Kemudian bakteriologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang bakteri. Kemudian virologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang virus. Mikologi
Zoologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang jamur. Entomologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang serangga. Kemudian morfologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang penampakan atau bentuk luar tubuh makhluk hidup. Misalnya morfologi di sini itu maksudnya, misalkan kalian lihat ini ya, pohon. Yang kalian lihat itu yang ada di luar pada pohon itu apa? Yang nampak. Pasti yang terlihat itu adalah daun, kemudian batang, lalu ada bunganya, ada buahnya. Nah, itu yang dinamakan morfologi. Lalu anatomi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang struktur dalam tubuh makhluk hidup, seperti jantung, ginjal, dan sebagainya. Fisiologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang alat tubuh makhluk hidup, seperti tadi ya. Lalu histologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang susunan dan fungsi jaringan tubuh makhluk hidup. Kemudian ada sitologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang struktur dan fungsi sel. Kemudian genetika, yaitu ilmu yang mempelajari tentang pewarisan sifat. Dan embriologi, yaitu ilmu yang mempelajari tentang perkembangan zigot ya. Pada slide terakhir ini yaitu mengenai tingkatan objek pada biologi ya. Objek biologi ini meliputi semua makhluk hidup atau objek material dan semua proses yang berlangsung di dalam makhluk hidup tersebut. Berdasarkan tingkat organisasi kehidupan, objek biologi ini meliputi kehidupan pada berbagai tingkat struktur. Biasanya itu urutannya dimulai dari yang paling rendah dulu ya, sampai ke tingkatan yang paling tinggi. Nah, tingkatan objek biologi yang paling rendah itu ada molekul. Molekul ini tersusun atas atom-atom, proton, dan elektron. Kajian biologi pada tingkat molekul meliputi kajian mengenai berbagai jenis biomolekul yang menyusun tubuh makhluk hidup. Di antaranya adalah protein, karbohidrat, dan DNA. Molekul saling berikatan membentuk ikatan kompleks yang selanjutnya akan membentuk organel sel. Apa itu sel? Sel merupakan tingkatan organisasi kehidupan yang tersusun atas organel-organel sel, di mana setiap sel ini memiliki fungsi. Untuk apa? Untuk bermetabolisme, serta memiliki kemampuan untuk tumbuh dan berkembang. Sehingga sel disebut sebagai satuan unit terkecil kehidupan. Lalu di atas sel ada jaringan, yaitu sekumpulan sel yang memiliki persamaan struktur untuk melakukan fungsi tertentu. Jaringan ditemukan pada organisme multiseluler. Apa itu multiseluler? Multiseluler ini bersel banyak ya. Contoh jaringan yaitu ada jaringan epitel, jaringan ikat, dan jaringan penyokong. Lalu di atas jaringan ada organ. Organ merupakan sekumpulan jaringan yang bekerja sama untuk melakukan fungsi tertentu yang akan membentuk organ tersebut. Organ hanya dapat ditemukan pada organisme multiseluler.
Contohnya itu ada mata, telinga, jantung, dan sebagainya. Di atas organ ada sistem organ. Sistem organ merupakan organ-organ yang melakukan fungsi-fungsi dan tugas yang saling berkaitan satu sama lain. Sebagai contoh, sistem pencernaan yang tersusun atas beberapa jenis organ, antara lain lambung, hati, dan pankreas, usus halus, dan usus besar. Kemudian, sistem organ akan bersatu membentuk suatu individu atau organisme. Misalnya, organisme kucing atau seekor kucing, seperti itu. Lalu di atas organisme ada populasi. Populasi merupakan sekumpulan organisme sejenis yang hidup pada tempat tertentu dan dalam waktu yang sama. Sebagai contoh populasi adalah misalkan zebra di padang rumput. Kemudian di atas populasi ada komunitas, yaitu kumpulan populasi yang saling berinteraksi di suatu tempat tertentu. Contohnya adalah populasi zebra dan populasi benteng yang berada di padang rumput. Kemudian, apabila komunitas berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, maka akan membentuk suatu ekosistem. Misalnya ekosistem sawah. Kira-kira di sawah itu ada apa aja sih? Pasti di sawah itu ada kodok, ada padi, ular, kemudian ada burung. Nah, berarti itu mereka sudah masuk ke dalam satu ekosistem. Lalu di atas ekosistem ada bioma. Nah, bioma ini adalah tingkatan yang paling tertinggi. Cakupannya itu adalah ekosistem yang lebih luas. Seperti itu. Oke, sampai di sini dulu. Nanti kita akan lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.